Yo, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel EV Go Green. Teman-teman semua, teman-teman user motor listrik, hari ini kita akan touring ke Bukit Siregol, Purbalingga. Hari ini saya mulai video dari PLN Randu Dongkal, Pemalang. Kita start dari Pekalongan ke PLN Randu Dongkal. Ini saya memakai motor listrik gesit dari rumah 100% sampai PLN Randu Dongkal. Tadi posisi baterai sekitar tinggal 45%. Kemudian saya ngecas di PLN Randu Dongkal. Sekarang posisi baterai 88%. Dari PLN Randu Dongkal kita jalan kembali ke arah Pekalongan ya. Tapi nanti bukan lurus ke Pekalongan, tapi nanti akan belok menuju arah ke Bukit Siregol, Purbalingga. Teman saya pakai Polytron Fox R. Hari ini saya memakai gesit dengan baterai 55Ah, baterai after sales, baterai rakitan lithium polimer kapasitas 55Ah. Dari PLN Randu Dongkal ini pertigaan kita ambil ke arah Purbalingga. Dari PLN Randu Dongkal tadi kita balik ke arah Pemalang, turun sedikit sekitar 2 kilo ya, sekitar 2 kiloan. Kemudian kita menuju ke arah Purbalingga. Ini kalau lurus itu kita turun ke arah Pemalang, Pekalongan. Ini kita akan belok ke arah Purbalingga, ke Bukit Siregol. Rencananya kita akan lewat Watu Kumpul, di Google Map kita mapping itu jaraknya sekitar 30 km dari PLN Randu Dongkal. Ini Pasar Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Sebelah kanan ini gedung Pasar Randu Dongkal.
kita ambil ke kanan dari pasar tadi agak belok ke kiri, ini jalannya, kemudian kita ikuti jalan aspal menuju ke arah Purbalingga. Hati-hati ini di belakang truk besar. Agak ketinggalan ini dengan teman saya di depan Mas Irham, karena tadi saya berada di belakang truk agak lama. Sudah kelihatan itu teman saya Mas Irham pakai Polytron Fox R. Jalannya sudah mulai menanjak, tikungan, tanjakan, datar lagi di sini, nanjak lagi di depan. Jalan Raya Randu Dongkal Belik. Randu Dongkal Belik, ini Jalan Raya Randu Dongkal Belik, Kabupaten Pemalang. Nanas madu yang dijual-jual di pasar ya, itu berasal dari daerah Belik, Pemalang.
tanjakan di depan, ada rambu-rambu tanjakan. Tanjakan ringan ini termasuknya. Kategori jalan provinsi. Jalan provinsi itu se-ekstrim-ekstrimnya, nggak ada yang ekstrim menurut saya. Misalkan tanjakan ya jalannya lebar juga halus aspalnya, tidak ada yang rusak parah, itu tidak ada. Kecuali kalau jalan-jalan kampung itu nanti baru jalannya kalau rusak beneran. Dari PLN Randu Dongkal itu, keluar PLN Randu Dongkal itu kita belok ke arah kiri dari kantor PLN. Kalau biasanya video-video yang saya rilis itu kita mau ke Ngguci, kita mau ke daerah atas itu, kalau ke Ngguci dari PLN Randu Dongkal itu kita keluar dari gerbang pos satpam itu kita ke arah kanan. Nah tadi kita keluar dari gerbang PLN itu ke arah kiri menuju turun ke bawah ke arah Pemalang, Pekalongan. Kemudian nanti di pertigaan kita tidak turun ke Pemalang tetapi belok kanan mengambil arah Purbalingga. Ini jalur jalan raya Randu Dongkal Belik. Jalur ini menuju ke arah Purbalingga. Dari pagi kita jalan dari Pekalongan, cuacanya mendung terus. Sepanjang jalan kita tidak ketemu sinar matahari. Sampai ini sekitar jam setengah 10 lebih. Ini kita tetap mendung, tidak ada sinar matahari. Semoga saja nanti tidak banyak kehujanan di jalan, karena tetap saja kalau kehujanan itu agak ada tantangan sedikit di jalan. Biasanya kita bisa dengan speed yang agak tinggi, kalau hujan otomatis kita akan mengurangi kecepatan. Terutama kalau pas di tanjakan turunan pasti kita lebih pelan. Kalau sudah masuk ke tanjakan turunan di jalan-jalan desa. Tanjakan. Nah, untuk medan-medan tanjakan seperti ini, kita kalau belum pernah melewati jalan rutenya, biasanya kita akan, nah ini lurus Purbalingga Purwokerto itu lurus, kalau ke kanan itu ke arah lain. Kalau kita belum pernah melewati medan yang kita lalui dan jalannya itu jalan pegunungan naik turun, biasanya kita akan
kesulitan atau kita akan meleset dalam memprediksi estimasi penggunaan baterai. Biasanya, nah ini kera di sini banyak kera. Masih di sebelah kanan ini masih hutan liar, itu kera banyak di jalanan menunggu lemparan makanan dari pengendara. Seperti di daerah Linggo Asri Pekalongan, itu keranya itu pada turun ke jalan. Kita sambung lagi penjelasan tadi. Kalau melewati daerah pegunungan, tanjakan, turunan, itu biasanya kita sulit untuk memprediksi baterai kalau kita belum pernah mencoba melewati jalur tersebut. Misalkan kalau jalan lurus itu kita prediksi baterainya kira-kira sekian persen, tetapi kalau jalan naik turun seperti ini, kita terkadang meleset dalam mengkalkulasi konsumsi baterai karena medan tanjakan dan turunan itu bervariasi, ada yang sangat tajam, ada yang tidak. Jika kalau belum pernah melewati, maka konsumsi baterainya berapa itu kita masih abu-abu. Semoga saja ini nanti bisa cukup naik turun dan kembali lagi ke PLN Randu Dongkal, ngecas di PLN Randu Dongkal. Ini di kanan kiri jalan banyak ada kios-kios penjual nanas madu. Tadi yang sudah kita lewati ada nanas madu dijual di pinggir jalan. Nah ini di sebelah kanan jalan ini kebun nanas madu di daerah Belek Pemalang. Nah ini juga jualan nanas. Nanas madu dari Belek Pemalang ini sudah dijual ke berbagai daerah, termasuk di daerah saya sendiri Pekalongan itu banyak penjual nanas madu yang berasal dari Belek Pemalang. Tanjakan menikung, nanjak nikung. Di depan ada bus besar, jadi kendaraan di bawahnya itu antri nunggu di belakang. Nah, kalau kita naik motor bisa mencuri-curi nyalip dari sebelah kanan. Tapi kalau yang mobil ini ngantri di belakang bus, karena untuk rambu-rambu di sini garis tengah jalan ini garis nyambung tidak terputus. Ini menandakan kita tidak boleh mendahului atau nyalip. Sebenarnya tidak boleh ya, yang asli tidak boleh mendahului di jalur seperti ini. Tetapi kalau motor ya kita nyuri-nyuri, begitu kosong kita salip.
sebelah kiri ini penjual nanas banyak. Cuacanya sudah mulai mendung dan udara ini dingin. Sepertinya mungkin hari ini akan hujan. Kita sudah siap-siap jas hujan. Kita bawa jas hujan biasa untuk berbekalan. Baterai tersisa 73%. Sampai di sini tadi berangkat di posisi 88%. Sampai di sini tersisa 73%. Ini wisata Jambe Kembar. Jambe Kembar, ada waterboom di situ untuk wisata keluarga tentunya. Ini tanjakan lagi, nanjak. Konsumsi baterai tentunya lebih boros, tetapi nanti pas turun kita akan dapat diskon. Waktu turunan kita meluncur saja ke atas. Ada tanda panah, lurus ke Purbalingga. Tadi ada panah ke kiri, itu ke objek wisata ya. Tadi apa itu namanya? Nah, ini kita belok ke kiri di sini. Tadi pas ada tanda panah kiri, ke lurus itu ke Purbalingga. Ini belok kiri menuju ke arah, kita akan menuju ke arah Ciregol. Kita turun dulu, istirahat, mau ke toilet. Kita akan lanjut lagi. Barusan mampir biasa, mampir ke musola untuk sekedar ke toilet sebentar sambil mendinginkan dinamo ya. Mampir ke musola, ke toilet, iseng-iseng mendinginkan dinamo. Kita akan lanjut lagi. Ini daerah Belek Utara, Belek Utara Pemalang. Disinilah penghasil nanas madu di Pemalang. Di depan itu kelihatan bukit sangat tinggi menjulang.
sepanjang jalan tadi banyak penjual nanas madu. Disinilah di daerah Belik penghasil nanas madu dari Pemalang yang sering kita jumpai berjualan di tepi jalan. Di Pekalongan juga banyak penjual nanas dari Belik. Ini masuk desa Mendelem. Nama desanya Desa Mendelem. Untuk menuju ke daerah yang akan kita tuju, zaman sekarang cukup mudah, tinggal nyalakan Google Map, terus kita ikuti saja petunjuk dari map. Turunan lumayan tajam, tadi nanjak terus, ini mulai naik turun. Jalannya seperti ini pemirsa, jalan pegunungan di daerah Desa Mendelem, Pemalang. Suasana desa yang masih asri, masih sejuk. Turun lagi, lumayan untuk menambah baterai dari arus regen. Naik lagi, naik turun. Tanjakan lumayan di depan, kita ancang-ancang gas. Tanjakan lurus tapi ya sedang lah seperti ini. Nanjak lagi dan tikungan nikung, nanjak nikung. Nah, di posisi jalan nanjak seperti ini, konsumsi baterai kita cepat terkuras, cepat sekali habis. Nanti bonusnya pas turun. Nah, jalannya kelak-kelok di tepi bukit, asik sekali, sejuk, dingin, enak, suasananya aduhai yahut. Ramai juga di sini jalannya, banyak lalu lintas kendaraan. Nah, ini sampai di pertigaan, kita belok kanan pemirsa, bukan ke kiri.
Saya mah enak ya, tinggal ngikuti saja yang di depan saya. Nah, ini berhenti lagi, mau mapping dulu, ternyata mau mapping. Apakah benar enggak alurnya, kita akan cek di GPS. Kita akan jalan lagi karena tadi agak ragu ya, meskipun sudah dipandu map. Daripada kita kesasar terlalu jauh, tadi kita tanya warga ke arah Watu Kumpul. Nah, ini kita akan lewat Watu Kumpul untuk menuju Bukit Siregol. Kita lanjut lagi jalan. Biasa saya sepanjang perjalanan pasti sering berhenti ya. Di samping untuk pendinginan dinamo motor, juga kadang berhenti istirahat sebentar. Kita lanjut lagi. Ini turunan tajam, lumayan untuk bonus persiapan nanjak. Ini nanjak lagi. Ada kucing di jalan, anak kucing kecil di jalan nggak mau minggir. Kita belok kanan ke sana. Kita lanjut lagi jalan. Pertigaan tadi itu pertigaan Masjid Al-Ikhlas, Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Tadi kita belok kanan, kemudian saya berhenti sebentar itu. Tadi pertigaan Masjid Al-Ikhlas, Dusun Karanganyar, Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Kita ikuti terus jalannya. Ini tadi kita belok kiri, tapi ini bukan pertigaan, hanya jalan satu-satunya ini. Turunan tajam, lumayan untuk nambah-nambah baterai. Gesit saya setel regennya saya setel sekitar 25 di isian kolom EBS-nya. Masih Desa Mendelem, daerah Desa Mendelem, hanya dukuh dan dusunnya saja yang berbeda. Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang.
Suasananya seperti ini pedesaannya. Nah, ini turunan tajam teman-teman, sangat tajam ini turunannya, dan langsung nikung, tikungan ada jembatan. Ada polisi tidur barusan. Ini jalan desa sampai di sini, sampai desa Mendelem. Jalannya masih terhitung halus, aspalnya masih bagus. Di sini aspal baru, mungkin tadinya rusak, tapi ini aspal baru, masih halus. Baterai tersisa 69%. Inilah suasana di pedesaan di Kecamatan Belek, Kabupaten Pemalang. Masih di Desa Mendelem. Ini kita belok kiri di pertigaan masjid. Masjid ini apa ini namanya? Tulisannya sudah kelewat tadi. Pokoknya kita ngikuti map aja. Nah, ini mau checking peta lagi. Keliru, kesasar. Oh, ralat pemirsa. Ralat ya, ralat. Tidak jadi belok kiri ya. Ternyata navigatornya Mas Irham salah ambil jalur. Di pertigaan masjid ini enggak jadi belok kiri, tetapi lurus. Oh, Masjid Baitul Karomah namanya, Masjid Baitul Karomah. Nah, ini belok kiri yang di sini pemirsa, yang pertigaan yang sini baru belok kiri ya. Tadi salah belok sekitar jarak 300, sekitar 100 meter kita salah belok tadi. Ya sebenarnya sih sama mungkin ya, kalau kita belok ke sana itu juga nanti bisa kita ralat dengan belok lagi ke kanan, kemudian ambil jalur ini ya, jalur yang saya lewati, tembus. Ada pohon beringin besar sekali. Ini Kali Setu namanya. Di sini di sebelah kiri ini taman Kali Setu. Ini Desa Kuta namanya. Kita sampai di Desa Kuta, Kecamatan Belek, Kabupaten Pemalang. Nama desanya seperti di Bali ya, di Bali
namanya Kuta, Desa Kuta. Memasuki pemandangan pegunungan lagi, kiri kanan sawah. Tadi kita sudah melewati di pemukiman warga, kembali masuk lagi ke daerah dengan view pegunungan, kiri kanan sawah. Masih di Desa Kuta, Desa Kuta, Kecamatan Belek, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Ini bukan jalan desa, ini jalannya halus lebar. Tadi kita sudah keluar dari jalan desa. Kita belok kanan pemirsa, belok kanan, kita ikuti navigator, tidak lurus. Ini sudah masuk jalan yang di hutan lagi. Nah, mulai masuk jalan di tengah hutan. Kiri kanan isinya pepohonan, kebun warga. Ini masuk kampung lagi, ada pemukiman lagi di sini. Nah, ini Desa Badak. Tadi setelah Desa Kuta, kita masuk Desa Badak. Baterai tersisa 66%. Kita ambil arah kiri, ini pertigaan, mengikuti jalan aspal. Itu kalau lurus tadi jalan cor, itu jalan ke desa. Kita ikuti jalan yang aspal tadi, belok kiri. Sudah mulai nanjak-nanjak pemirsa. Nah, ini jalannya di pegunungan Leka-Liku. Sampai di sini aspal masih mulus. Dari bawah sampai di sini belum menemukan jalan yang rusak parah.
turunan tajam. Oh, tak kira ke lurus ke sana, ternyata belok. Ini naik turunnya lumayan juga ini. Nah, kecepatan saya berkendara bisa dilihat di video. Di video tercantum tampil layar motor saya, motor listrik gesit. Layar midnya kelihatan kecepatannya berapa. Sampai sini masih di daerah Desa Badak. Dukuhnya Dukuh Benduk di sini, Dukuh Benduk Desa Badak. Turun lagi. Turun lumayan juga ini turunannya. Kita turun baterai dapat regen. Nah, tapi nanti PR baliknya ini. Baliknya saat kita lewat di sini lagi ini, tanjakannya lumayan juga menguras baterai. Tuh di depan tanjakan lagi. Nanjak terus, nanjak. Tadi turunan. Naik turun. Longsor ini di sebelah kiri sudah menggantung posisi jalan cornya. Tanahnya sudah longsor dan jalannya gantung. Ini perjalanan menuju Bukit Ciregol, Purbalingga. Dari arah PLN Randu Dongkal. Melewati Kecamatan Belik, Pemalang, menyusuri desa-desa di Kecamatan Belik. Ada Desa Kuta, Desa Badak. Ini sampai Dinas SD Negeri 2 Badak. Turunan lagi. Kiri kanan didominasi ladang-ladang dan perkebunan. Nanjak lagi. Gas. Nanjak terus ini pemirsa. Belum ada datarnya sampai sini.
Nah, ini sudah datar, lumayan ketemu jalan datar lagi. Jalannya cor, enak. Sebelum dicor mungkin dulu ini jalan parah ya, mungkin rusak. Biasa jalan pegunungan itu kalau rusak parah, tapi ini sudah dicor dan sudah halus. Di Desa Badak ini jalan utamanya jalan cor. Masih tetap di Desa Badak, belum keluar dari Desa Badak. Desa-desa di pegunungan seperti ini luas, tidak seperti di kota ya. Kadang jarak 5-8 kilo, 5 kilo itu sudah ganti desa lain. Tetapi kalau di daerah pegunungan seperti ini, desanya luas. Kita jauh, jalan sudah jauh, tetapi belum keluar dari desa tersebut. Alhamdulillah sampai sini belum hujan. Padahal tadi di belakang ya, sepanjang perjalanan ini suasananya mendung terus. Belum ketemu sinar matahari dari tadi pagi berangkat. Mendung terus seperti ini. Bahkan kabarnya di rumah di Pekalongan, di tempat saya itu sudah hujan. Tetapi di sini alhamdulillah masih aman. Tikungan. Sepanjang jalan isinya perkebunan ladang, sengon, dan tanaman-tanaman pegunungan lainnya. Tikungan dan nanjak ini habis ini. Gas. Baterai tersisa 62%. Masih nanjak lagi.
naik turun, belok kiri kanan, kiri kanan. Kiri kanan perkebunan lahan jagung. Tikungan dan tanjakan lumayan, nanjaknya lumayan berat. Sampai atas, jalan datar lagi sebentar, nikung dan nanjak lagi pemirsa. Gas, baterainya boros kalau seperti ini, nanjak. Polytron aman? Apa overhead? Istirahat dulu. Nanjak lagi. Istirahat. Kita akan istirahat dulu untuk mendinginkan dinamo. Itu yang Polytron kelihatannya sudah megap-megap. Masih aman nggak? Aman, orang murah para iya, enggak apa, orang overhead orang. Ya, belum overhead. Mau lanjut apa istirahat? Benar. Istirahat dulu ya. Kita istirahat dulu sebentar untuk mendinginkan dinamo. Kita lanjut perjalanan kembali. Lah, lupa pemirsa. Tadi standar belum saya lepas, saya jalan kena aspal. Saya ralat ya. Tadi saya sebut melalui desa melalui kecamatan Watu Kumpul. Nah, ini ternyata kita mengikuti Google Map dan Google Map-nya mengarahkan bukan lewat kecamatannya, tapi kita diarahkan lewat jalan pintas. Diarahkan lewat jalan pintas di desa-desa di Kecamatan Belik. Jaraknya memang lebih dekat daripada lewat Kecamatan Watu Kumpul, tetapi medannya naik turunnya lebih tajam. Nah, ini Desa Tambi, kita masuk barusan melewati Desa Tambi, Kecamatan Watu Kumpul. Nanjak kenceng ini pemirsa, nanjak tinggi. Kita lewat Desa Tambi, Kecamatan Watu Kumpul. Jadi rencana awalnya itu kita mau lewat Kecamatan Watu Kumpul di
jalan kecamatannya, tetapi nah ini sudah perbatasan, ini sudah masuk desa Danasri, kecamatan Karangjambu, Purbalingga. Tadi desa terakhir di desa tadi Tambi. Tadi desa terakhir di Kabupaten Pemalang, desa Tambi, Kecamatan Watukumpul. Ini sudah masuk di desa Danasri. Kabupatennya sudah masuk Purbalingga. Jadi ini kita sudah sampai di Purbalingga, perbatasan Pemalang. Rencana awal kita akan melewati jalan kecamatan Watukumpul, tetapi kita oleh Google Map diarahkan melalui desa-desa nyegat istilahnya di Kecamatan Belek, dan tadi tembusnya terakhir di desa Tambi, Kecamatan Watukumpul, tapi tidak melalui jalan. Ini tanjakan lumayan tinggi pemirsa, nanjak tajam ini nanjaknya, seperti mau jalan ke awan. Kayaknya overhead ini, Polytron overhead. Oh, ada colokan. Matanya hijau kalau lihat colokan. Ini kita akan cek, ada tiang listrik, jadi kita sudah estimasi baterai, kita ukur-ukur bisa dicolok. Oh, ternyata dicopot pemirsa. Nah, ini ada meteran ya. Iya, ada meteran tapi colokannya dicopot. Nggak bisa ngecas di sini. Meterannya masih ada, tapi sudah dicopot itu colokannya. Kita jalan lagi. Kita diarahkan lewat desa lebih dekat, tetapi medannya, tanjakan turunannya yang kita lalui tadi lumayan ya, nanjak turunnya lumayan tinggi, tetapi syukurnya jalannya halus pemirsa. Sepanjang yang kita lalui tadi jalannya halus, tidak ada jalan yang rusak parah, aman-aman saja. Ini juga turunan tajam sekali, lumayan buat nambah-nambah baterai. Cerah, matahari tembus ke bawah. Dari pagi saya belum ketemu sinar matahari. Sampai sini alhamdulillah cuacanya cerah. Semoga tidak kehujanan di jalan. Inilah perjalanan ke Bukit Siregol, Purbalingga. Perjalanannya seperti ini, naik turun.
view di depan bagus. Ini turunan lagi, lumayan buat nambah-nambah baterai. Baterainya nambah tadi di posisi 56%, dapat arus regen. Sekarang baterai di 58%. Ini sudah turun lagi buat nanjak jadi 57% lagi. Nah, ini SD Danasri, Kecamatan Karangjambu. Masih di desa Danasri, belum pindah ke desa lain. Tadi di pertigaan tadi Balai Desa Danasri, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, perbatasan dengan Pemalang. Desa Tambi tadi, Desa Tambi, Kecamatan Watu Kumpul, Pemalang, berbatasan dengan Desa Danasri, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga. Jadi ini Purbalingga, tapi Purbalingga perbatasan dengan Pemalang. Tikungan nanjak lumayan tinggi, gas. Pemandangannya bagus sekali di sini. Kita berjalan di bukit-bukit hijau. Ini SMP 2 Karangjambu. SMP Kecamatan Karangjambu, SMP 2 Karangjambu, Kabupaten Purbalingga. Tanjakan lagi, nanjak. View-nya di depan bagus, jalannya halus, kiri kanan sawah, di depan ada perbukitan.
Wah, itu tanjakan di depan lumayan itu. Turun nikung nanjak, tanjakannya lumayan. Kita gas, ancang-ancang. Gas. Gas. Baterai masih 56%. Waktu turun kita dapat arus regen baterainya. Terus nanjak lagi, turun lagi, nanjak lagi. Wah, tanjakan lumayan ya. Tajam. Saya tidak tahu di situ ada tanjakan tajam setelah tikungan. Nah, ini baru kita ketemu jalan rusak. Sepanjang perjalanan baru kali ini ketemu jalan rusak. Rusaknya lumayan parah pemirsa. Sampai kelihatan dasar bebatuannya. Ini ciri khas jalan pegunungan yang rusak parah. Ini jalan bebatuannya kelihatan seperti ini, jalan dasarnya. Yang dijemur itu bahan baku ini sapu ya, sapu lantai, sapu cemara. Nah, tulisannya kan belok kiri tapi kan beloknya kanan. Karangmoncol. Nah ini Kecamatan Karangmoncol. Di depan lihat pemirsa view-nya. Kita sudah hampir sampai. Ini Karangmoncol kecamatannya. Bukit Siregol itu kecamatannya di Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Kita sudah sampai di Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Jalannya seperti ini, tanjakannya lumayan, tanjakan dan turunannya lumayan tajam-tajam. Kita turun lagi, lumayan buat nambah-nambah baterai. Tapi nanti baliknya ini yang berat. Wah, ini turunannya tajam. Hati-hati, awas. Tajam sekali. Nanti pulangnya yang berat ini nanjaknya. Baterai tinggal 54%.
nanjak. Habis turun langsung nanjak ini sedikit. Kita los saja waktu turun. Jalannya di sini sepi, nggak ada orang lewat ini dari tadi. Ketemu jalan rusak lagi pemirsa. Nih, jalan rusak di pegunungan seperti ini. Ada rumah-rumah penduduk, suasananya tapi agak sepi. Ciri khas di daerah pegunungan seperti ini. Nah, jalan rusak lagi nih. Wah, berat ini nanti ke waktu pulangnya nanjaknya nih. Rusak, nanjaknya lumayan tajam sekali nih. Rusak parah. Kalau touring ke sini siapkan mental teman-teman. Jalannya seperti ini dan konsumsi baterai tidak bisa kita prediksi. Ini kita nekat saja ini. Baterai tinggal 54%. Nanti bisa pulang sampai PLN Randu Dongkal atau tidak kita belum tahu. Ada longsoran ini sedang ditanggul bekas longsornya. Itu bisa dilihat longsor ini di depan saya sedang ditanggul dengan batu, dikunci dengan kawat. Jalan rusak parah. Parah rusaknya. Lumayan turun lagi buat nambah baterai. Lihat view di depan teman-teman. Wow, langsung ke pegunungan.
Monggo. Barusan kurang ancang-ancang pemirsa, jalannya rusak parah seperti ini dan ada kulit-kulit padi di sini, jadi saya selip. Ban selip, ada kulit-kulit padi, selip, kuat, masih bisa lanjut. 53%, 53. Kita lanjut lagi. Tadi di sana saya kurang persiapan, tanjakannya lumayan tajam. Tanjakannya tajam sekali dan rusak, jadi saya terjebak di lubang. Di lubang itu ada ini kulit-kulit padi yang disebar di situ, gabah ya namanya kalau di daerah saya itu gabah. Disebar di situ, jadi saya gas itu banyak selip saja, selip muter kena kulit-kulit padi tersebut. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mundur dan saya gas lagi dari bawah ancang-ancang dan saya ganti ke mode S. Mode S, saya pilih jalan tidak kejebak di lubang, akhirnya bisa lanjut lagi ke atas. Kemana ini? Lurus, belok? Lurus. Batas 57, ini nak rumah makan, mampir, ya. Mangan, karo ngetes. Baterai punya saya 53%, Polytron 57, tapi tadi dari Randu Dongkal. Yang Fox R tadi 100%, sedangkan punya saya Gesit 55H ini tadi 88%. Rencana kita akan cari warung. Kita cari warung makan sambil numpang ngecas. Rusak parah sampai sini. Jalannya masih rusak juga. Siap mental ya teman-teman di sini. Di samping estimasi baterai juga jalannya, medannya seperti ini. Tanjakan turunannya lumayan tajam-tajam. Stop dulu, stop. Cek kamera. Saya akan cek kamera sebentar. Kita lanjut. Baterainya tinggal sedikit. Nanti kita akan ganti baterai kamera. Kita akan jalan lagi. Masih jalan rusak pemirsa, ini jalannya masih rusak terus. Cocok sama namanya ya. Kita akan menuju ke Bukit Siregol dengan jalannya bregol-bregol. Kalau di daerah saya bregol-bregol itu jalan rusak. Pateng bregol itu jalan rusak, itu sebutannya pateng bregol. Nah, alhamdulillah ketemu jalan mulus di sini. Sudah aspal. Rusak lagi di sini. Waduh, parah.
ada problem. Mungkin Mas Irham itu ngecek apa itu. Nah, sekalian mau istirahat dulu. Oh, problem ya, lampu tembaknya kendor. Berhenti dulu, istirahat, ganti baterai kamera. Ini motor Mas Irham ada problem, jadi tadi melewati jalan berlubang rusak parah. Ini lampu tembaknya ternyata kendor, mau lepas. Ini sedang diperbaiki dulu. Nah, ini view-nya seperti ini teman-teman, di daerah perbukitan menuju Bukit Siregol. Nanti kita akan lanjut jalan lagi lurus ke sana. Kita jalan lagi, barusan lampu tembaknya Mas Irham trouble, sudah kita perbaiki, kita jalan lagi. Monggo Pak. Itu tadi yang dipegang Bapak itu bahan untuk membuat sapu ya, sapu cemara, sapu cemoro kalau di daerah saya itu namanya. Itu entah pohonnya pohon apa, saya kurang paham. Itu tadi yang sudah dijemur jadinya seperti itu, dan nanti itu dibuat sapu. Jalannya di sini lumayan menantang, yakin. Ini lumayan sudah aspal halus lagi. Tadinya mungkin parah sama seperti tadi. Nah, ini cuma ternyata hanya berapa puluh meter saja dan kembali jalan rusak lagi ternyata. Mau turun hujan. Nah, tadi saya dari PLN Randu Dongkal PD saja, jaraknya sekitar 30 km, nyukup PD, tapi ternyata wah medannya seperti ini. Kita belum sampai saja, tinggal 53% baterainya. Ini nanti pulangnya nyukup atau tidak belum tahu, kita nanti akan, yang jelas mungkin kalau kita pulang lagi dari Siregol, Bukit Siregol ke PLN Randu Dongkal itu mungkin tidak cukup karena medannya seperti ini pemirsa, naik turun dan jalannya rusak. Ini kondisi di tahun bulan November awal tahun 2024. Kalau Anda lewat sini nanti beberapa bulan ke depan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jalan ini sudah diaspal halus. Kemungkinan kedua malah tambah parah dan belum diaspal. Untuk sekedar informasi saja ya buat teman-teman,
yang pakai Fox Air, atau ini saya pakai gesit 55AH dari PLN Randu Dongkal ke Bukit Seregol. Itu kalau PP baterai tidak cukup kayaknya. PP pulang pergi baterai tidak cukup. Ini saya juga masih mikir nanti mau ngecasnya di mana. Kita akan cari warung, kita akan mencari daya tambahan meskipun di warung kecil-kecilan. Yang penting bisa nambah meskipun sedikit dan bisa pulang sampai PLN Randu Dongkal. Di sini juga rusak jalannya. Nah, ini problem lagi. Kendor lagi ya. Motornya Mas Irham tadi kendor lagi karena tadi kendor dan dibenerin belum bener. Kendor lagi, bolak-balik kendor lagi. Barusan dibenerin lagi. Nah, ini tanjakan tajam. Sudah gerimis pemirsa, sangat mendebarkan sekali. Sudah mulai gerimis dan baterainya sudah tipis. Kita belum menemukan tempat singgah untuk ngecas warung ya. Kita rencana akan mencari warung. Kita akan numpang ngecas meskipun sedikit-sedikit. Nanjak terus ini. Tikungan dan nanjak. Untuk ancang-ancang susah karena habis nikung langsung nanjak. Untungnya ini jalannya halus. Nah, ini tikungan lagi. Wah. Tikungan dan tanjakan lumayan tinggi. Semoga selamat sampai tujuan. Pulang pergi aman. Ini sudah penuh drama. Sudah mulai turun hujan, gerimis. Motornya Mas Irham juga tadi berkali-kali lampu tembak depannya itu kendor.
gerimisnya semakin gede. Semoga saat hujan kita sudah sampai. Anda lihat di depan bukit yang menjulang tinggi dan kita berjalan di tepinya. Itu petir sudah terlihat kedengaran semakin keras. Kita masih nanjak lagi, belum sampai tujuan. Baterai tinggal 51%. Monggo. Ini masuk di Desa Sirau. Sudah masuk Desa Sirau di Purbalingga. Alhamdulillah ketemu bengkel pemirsa. Ini alhamdulillah ketemu bengkel, motornya akan diperbaiki dulu lampunya di bengkel. Kita perbaiki nanti sampai selesai. 1,6 kilo. Tapi ngotot ke jalan kita bareng enggak? Iya. Jalan ini stop. Tapi nak balik enak lewat dia. Nak lewat kene apa enak lewat aja sama temen ya. Bu Besari. Balik ya. Masalahnya baterai ini. Kita akan jalan lagi. Barusan sudah dibenerin, alhamdulillah ketemu bengkel dan sudah dikencengin lampu tembaknya. Ini hujan, gerimisnya semakin gede dan mau hujan. Kita akan buru-buru menuju lokasi biar tidak kehujanan. Di Google Map tadi jaraknya itu 30 km. Ternyata di real speedometer tadi punya Mas Irham saya cek. Di real speedometer Fox R itu sudah hampir 40 km ini belum sampai. Jadi real jarak dari PLN Randu Dongkal ke Bukit Ciregol melalui yang saya lewati ini dari desa di Kecamatan Belek, tadi desa Kuta, desa Badak dan lain-lain yang saya lewati ini di Google Map 30 km, ternyata di realitanya itu kurang lebihnya 40 km. Jadi kalau PP ini jelas baterai Polytron Fox R 100% itu mungkin tidak cukup. Mungkin saja, tapi saya belum nyoba. Gesit saya juga tinggal 51%, ini belum sampai. Tapi saya tidak mau konyol. Nanti tetap saya akan cas di lokasi. Kalau ada tempat untuk ngecas akan saya cas. Hujan sudah turun. Hujan sudah lumayan gede. Ini sampai di sini dulu videonya, perjalanannya sampai di sini. Nanti saya sambung lagi jika sudah tidak hujan lebat. Saya potong dulu videonya mungkin, tapi ini aduh teman saya Mas Irham masih lanjut terus. Nekat dah, kita lanjut saja, nggak jadi cut, tidak jadi saya potong, saya lanjut saja
Semoga aman-aman saja kameranya, karena kamera saya ini belum waterproof. Kalau punya Mas Irham itu Insta 360 sudah waterproof. Ini di hutan-hutan pinus pemirsa. Nah, ternyata semakin parah hujannya. Saya berhenti saja. Nanti saya sambung videonya. Ini saya berhenti, saya ganti, saya akhiri, nanti saya sambung lagi videonya. Pemirsa semuanya, nah ini tadi setelah drama di tengah hutan, kita kehujanan dan videonya saya skip. Ini kita sudah sampai di rest area di Amazon Purbalingga Circle Superland. Nah ini motor listrik gesit saya. Ini masih hujan di sini, suasananya masih hujan, belum reda, ada gerimis-gerimisnya sedikit. Nah ini rest area Amazon Purbalingga Circle Superland. Nah ini motor Mas Irham di sini. Baterai saya tinggal 51%. Ini punya motor Mas Irham, parkir di sini. Nah di sebelah sana, nah itu sungainya, sungai yang untuk mandi-mandi. Di sana. Nah ini kita tidak melanjutkan ke view yang ada jalan di antara dua bukit, arahnya ke sebelah sana itu lurus ke arah Purbalingga. Kita selesai dulu di sini karena kondisinya hujan dan baterainya tidak memungkinkan untuk diteruskan. Nah ini di rest area wisata alam Circle Superland Purbalingga. Nah sekian dulu video kali ini, semoga saya selamat pulang sampai tujuan dengan baterai sisa 51%. Doakan semoga selamat sampai rumah. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.